Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now today we are going to talk about our media yang telah kita buat. Nama saya Ivanka Ajeng Yuliani Siwi. And me, Siwi Sabekti. Let's get it. Okay, for the second we will explain about animal flashcard. In the animal flashcard that our group made, we pack them in the form of flashcard. Jadi flashcard yang kita buat itu kita jadikan satu dalam papan where there are several pockets on the board, and inside there are animal flashcard, animal pictures, and then paper games. Jadi di dalam papan itu terdapat bermacam-macam pocket atau kantong-kantong seperti amplop yang dimana di dalamnya terdapat flashcardnya, terdapat animal picture, and then terdapat game-games berupa game-games kertas. The next, we will explain about tools and materials to make animal flashcard. The first, you need animal pictures, and then paper boards, used cardboard, color paper like origami paper, asturo paper, and then marker, glue, scissors, and then glue tape. Okay, next, how to make animal flashcard. The first, cut out the paper board according to the size of the flashcard you want. Jadi, potong-potong karton sesuai dengan ukuran flashcard yang kita mau. Setelah itu, then cut out the picture of the animals. After that, stick them on the paper board that has been cut into pieces. After that, the flashcards are written with a marker. Don't forget to put a ribbon on the flashcard so they are easy to pick up in envelope or pocket in board. And then make an envelope using asturo paper, then paste it on the prepared paper board. And then making animal picture is the same as making animal flashcard, except that animal picture don't need to be written in the name of the animals. So, jadi yang animal pictures untuk permainannya tidak harus ditulis namanya. Okay, this is animal flashcard board that our group made. Jadi ini adalah papan dari animal flashcard yang kelompok kami buat. Jadi kelompok kami mengemas flashcard. Jadi kan biasanya flashcard itu dalam bentuk cuma dalam kantong kecil begitu. Tapi kita modifikasi dengan membuatnya menggunakan flashcard. Jadi di sini saya akan menerangkan how to use this board of animal flashcard. Bagaimana cara menggunakannya dalam pembelajaran nantinya. Kita dapat melihat di sini ada berbagai macam paket atau envelope atau amplop besar yang di dalamnya sini terdapat berbagai macam jenis mengenai hewan-hewan, berbagai macam bentuk mengenai hewan-hewan. Yang pertama, zoo animals, di sini tentang hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Yang kedua, house animals, di sini tentang hewan-hewan yang ada di sekitar rumah kita yang dapat kita temui setiap hari atau setiap saat. Yang ketiga, di sini ada animal picture, di mana animal picture yang ada di dalam sini akan kita gunakan untuk bermain permainan yang ada di belakang papan ini. Yang kedua adalah games, paperboard, di mana di sini ada permainan mengenai translation yang mengenai nama-nama hewan. Oke, kita buka yang zoo animals dulu. Di dalam sini terdapat berbagai macam flashcard mengenai hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Jadi nanti kita akan memperlihatkan satu persatu flashcard kepada murid. Tentunya kita akan membuat lingkaran agar murid-murid dapat melihatnya dengan jelas. Yang pertama, contohnya, what it is? This is cheetah. Kita perlihatkan kepada murid-murid kita. Nanti kita akan menerangkan, cheetah itu hewan yang liar, pemakan daging tentunya dalam bahasa Inggris.
agar murid-murid kita paham. Contoh ini, slow lorries. Slow lorries dalam bahasa Indonesia itu kukang, dia berjalan lambat dan lain-lain. Crocodile. Krokodil itu adalah hewan pemakan daging. Dia hidup di air dan di darat. Dan selanjutnya, dan masih banyak lagi tentang hewan-hewan zoo. Nanti kita dapat menerangkan satu persatu kepada murid kita. Nanti kita akan menyuruh murid kita untuk spelling tentunya. Jadi agar murid-murid kita dapat mengucapkan nama-nama hewan dalam bahasa Inggris yang baik dan benar, dengan menyuruh mereka untuk maju ke depan. Dan kita juga dapat membuat berbagai pertanyaan. Contohnya, apa hewan ini makan apa? Hewan ini makan apa, dan hewan ini hidup di mana, dan lain-lain. Tentunya dalam bahasa Inggris, dan kita akan menuntun murid-murid kita untuk cakap dalam berbicara bahasa Inggris. Yang kedua, ini tentang flashcard tentang hewan-hewan yang dapat kita temui di sekitar rumah kita. Yang pertama, hen. Hen itu ayam betina. Seperti yang zoo animal tadi, kita akan menunjukkan satu persatu. Lalu murid kita akan menirukan atau spelling bersama dengan kita tentunya sebagai guru. Kita menunjukkan satu persatu. Kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyenangkan seputar hewan, yang tentunya mereka akan tertarik. Dan selanjutnya adalah yang amplop ketiga, tentang animal picture, yang dimana tadi awal saya sudah bilang bahwa di sini terdapat berbagai gambar tentang hewan. Animal picture, there is a animal picture. Yang bedanya dari flashcard tadi kan di sini tidak ada namanya, tidak dituliskan namanya. Jadi ini digunakan untuk bermain permainan yang ada di belakang papan ini. Belakang papan ini. Jadi di sini ada frame. This is frame that can our murid to untuk memasukkan gambar-gambar ini sesuai dengan nama-nama hewan yang sudah tertera dalam papan ini. Jadi nanti kita akan menuntunnya. Kangaroo. Kita akan memberikan clue-clue seperti kangaroo, hewan yang melompat-lompat, yang memiliki kantong di depannya. Jadi murid kita dapat mencari gambar yang sesuai, lalu dapat memasangkannya di frame ini. Seperti ini. Ya, seperti ini. Selanjutnya, tiger. Tiger, hewan yang bunyinya oh. Lalu, hewan pemakan daging. Hewan ini seperti kucing. Coba kalian sebutkan yang mana hewannya. Nanti murid akan maju menaruhkan gambarnya di sini. Kita buat permainan semenyenangkan mungkin. Dan selanjutnya, seperti yang telah saya contohkan tadi. Lalu kita lanjut ke amplop terakhir atau kantong terakhir. Kantong terakhir, ya ini games. Ini ada paper games, jadi games kertas. Dimana ini nanti, ini terdapat beberapa kata dalam bahasa Inggris atau beberapa nama hewan dalam bahasa Inggris. Tentunya yang sudah dipelajari dari flashcard ini. Nanti kita akan menuntun murid-murid kita agar dapat mengingat-ingat apa arti dari nama bahasa Inggris hewan ini. Hen, ayo coba hen tadi apa? Nanti murid kita menjawab dan kita akan memberikan nama hewan dalam bahasa Indonesia ini kepada murid kita, dan kita akan meminta murid kita untuk menempelkannya di sebelah sini. Ini adalah seperti ini, ada kelihatannya. Nanti bisa kita tempelkan di sini. Harimau, tiger. Tempelkan di sini. Kucing, cat, kita dapat tempelkan di sini. Jadi ini seperti flashcard tapi dalam bentuk nama-nama. Tadi kan di sini picture dan di sini nama-namanya, tapi dalam bahasa Indonesianya. Oke, that's all. Thank you.
Okay, first we will explain about transportation flip chart. In the flip chart that our group made, we explain three types of transportation, namely land, water, and air transportation. Where in this flip chart there are picture of means of transportation with the name in English. And there are games, namely fill the blank about transportation. And then tool and material to make transportation flip chart. There are paper boards, use cardboards, origami papers, picture of transportation, marker, crayon, glue, glue tape, popsicle stick, cotton, and wire. And then how to make transportation. Okay, this is first media that our group made. This is transportation flip chart. Jadi, flip chart transportasi ini menjelaskan mengenai land, water, and air transportation. The first paper di lembar pertama mengenai judul transportation. Jadi, sebagai gambaran umum mengenai transportasi, ada transportasi darat, transportasi udara, dan juga transportasi yang ada di air. Gambaran secara umum kita perlihatkan kepada siswa kita. And then the next flip chart is about land transportation. Di sini ada beberapa transportasi darat yang dari bicycle. Terus kita nanti juga menyuruh siswa kita untuk spelling menggunakan English kepada siswa. What is this? This is bicycle. Bicycle. And then go. What is this? This is pedicab. What is this? This is carriage. And sampai ke train. Sesuai jalan yang telah kita gambarkan ke dalam flip chart. Jadi siswa kita dapat mengetahui kosakata land transportation melalui flip chart yang telah kita buat. And then the next flip chart is about air transportation. Di sini juga sama. Kita beri gambar dan juga tulisan. What is this? This is plane. What is this? This is helicopter. Dan juga kita menyuruh siswa kita untuk spelling. Apa ini, dan menyuruh untuk mengingatnya. Dari gambar ini apa? What is Zeppelin? And the others. Kemudian the next flip chart, it's about water transportation. Di sini digambarkan beberapa transportasi yang ada di air, seperti surfing board, ferry, speedboat, submarine, rowboat, jet ski, and sailing board. Dan siswa harus men-spelling in English with true, dengan benar. Apakah ini ferry? Dan harus mengingatnya, diulangi satu persatu sampai siswa paham. Apa perbedaannya dari kapal ferry, kapal speedboat, rowboat, and the others. And then the last flip chart, there are games, namely fill the blank with the alphabet in the box. Jadi di sini ada game kata rumpang yang hurufnya harus dicari dulu di box yang sini. Seperti for example, number 1. Murid-murid, kira-kira ini kata apa ya? Seperti yang sudah dipelajari tadi. There are T, bla bla bla, A, and N. Jadi disebutkan kita kasih clue juga. Jadi yang pertama itu land transportasi, kendaraan darat yang panjang, penumpangnya banyak. Jadi mereka juga bisa berpikir, oh train, berarti diisi kata yang rumpang ini, train, T-R. Kita cari R di sini, kita ambil, terus kita tancapkan ke sini. Train.
seperti ini, TRAI. Ambil, kita tancapkan ke sini supaya menjadi kesatuan kata yang benar. Seperti ini ya, sampai di pertanyaan yang kelima. Sama, harus mencari jawaban di box yang ini. That's all. And then tool and material to make transportation flip chart. First is paper boards. Use cardboards, origami papers, picture of transportation. Okay, the last media is fruit basket. Jadi di sini ada keranjang buah yang berisi bermacam-macam buah sesuai dengan warna. There are orange, green, yellow, and red colors. Dan buah-buahnya disesuaikan dengan warna yang telah kita buat. Jadi, nanti kita akan perlihatkan ke murid kita satu persatu buah yang ada di keranjang buah ini. Seperti contoh, What is this? This is mango. Jadi, di sebaliknya sudah ada clue. Ini apa? Ini mangga. Satu persatu kita perjelaskan ke murid kita. Semisal ini, what is this? This is srikaya. Ada di sebaliknya. Jadi nanti murid kita bisa mengingat dengan gambar yang telah kita buat, dengan stik buah yang kita telah buat. Oh, ini mangga, ini banana, ini rambutan, and the others. Satu persatu kita jelaskan. Dan murid harus bisa men-spelling dengan bahasa Inggris dengan benar. Dan harus mengingatnya. Jadi di sini sudah ada 4 warna dan ada buah-buahan yang sudah ditancapkan ke dalam warna-warna ini. Setelah kita menyampaikan tentang vocabulary dari buah-buah ini, setelah murid kita tahu semua vocabulary dari fruit basket ini, nanti kita akan bertanya lagi, what the color of mango fruit? What the color of banana? What the color of rambutan? For example, what the color of strawberry, student? Nanti murid-murid akan menjawab, strawberry is red, karena termasuk dalam warna-warna merah. Dan yang lain sebagainya. What the color of banana? Banana is yellow. What the color of avocado? The avocado is green. What the color of carrot? The carrot is orange. Like that. Jadi, fungsi dari fruit basket ini yang utama kita mempelajari vocabulary tentang fruit, and then yang kedua kita mempelajari warna-warna yang telah kita buat seperti orange, green, yellow, and red. That's all. Oke, lanjutnya dalam fruit basket ini kita dapat bermain games dengan murid-murid kita. Dengan cara kita akan melepaskan satu persatu fruit sticknya atau stick buahnya. Oke, setelah kita lepaskan, nanti kita akan membagikan buah-buahan ini kepada siswa kita satu persatu. Nanti setelah itu kita menyuruh siswa kita untuk maju ke depan. Kalau tidak, kita akan membuat lingkaran di mana nanti satu persatu akan menancapkan buah-buahan ini sesuai dengan warna yang ada. Sebelum menancapkan buah-buahan ke dalam fruit basket, kita akan meminta murid kita untuk mengucapkannya. This is apple. Kita tancapkan
Nanti murid akan menancapkan ke basket berwarna merah satu persatu seperti ini. Selanjutnya kalau ini this is lemon, nanti ditancapkan ke basket warna kuning dan seterusnya. Lalu yang ini this is watermelon, nanti murid akan mengucapkannya spelling dalam bahasa Inggris, lalu menancapkannya ke basket berwarna hijau. Lalu ini this is paprika, nanti murid akan spelling lagi dalam bahasa Inggris, lalu memasukkannya ke dalam box atau basket berwarna orange dan seterusnya. Okay, that's all for our presentation about our media. Jadi cukup sekian dari kami. Kami sudah mempresentasikan media-media yang telah kita buat. Ini ada fruit basket, Ada flip chart transportation. and then ada animal flashcard dalam bentuk board. Sekian, semoga bermanfaat. That's all for our presentation. Me, Ivanka Ajeng Yuliani Siwi, and then And me, Siwi Sapekti. wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.